warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Ibu Indah di kelas kecil kita. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi sel. Untuk materi sel itu ada di bab 1 di pelajaran kelas 11 untuk pelajaran biologi. Tahu nggak sih bahwa tumbuhan, kemudian manusia dan hewan itu disusun oleh unit terkecil di dalam tubuh kita yang kita sebut nanti dengan nama sel. Sebagai penyusun makhluk hidup, banyak sekali teori dari para tokoh-tokoh yang menjelaskan mengenai teori tentang sel. Yang pertama ada Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek menyatakan bahwa sel sebagai satu kesatuan kehidupan dengan melihat menggunakan mikroskop. Rasa ingin tahu yang berlebih yang dimiliki oleh Robert Hooke memunculkan teori yang dikemukakan oleh Robert Hooke, yaitu dia melihat tanaman. Hasil tanaman itu dia bawa ke ruang penelitian. Dia melihat menggunakan mikroskop dan ternyata setiap tanaman tersusun dari sayatan-sayatan jaringan-jaringan gabus yang kita kenal dengan rongga-rongga kosong yang dia sebut dengan nama sel. Jacob Schleiden dan Theodor Schwann adalah dua sahabat yang betul-betul bagai kepompong. Tahu nggak sih kalau mereka itu mampu menemukan sel hewan yang ditemukan oleh Schwann dan sel tumbuhan yang ditemukan oleh Schleiden. Mereka sama-sama menyatakan bahwa sel itu adalah unit terkecil yang tersusun dari struktural dan fungsional penyusun makhluk. Robert Brown, keren nggak tuh? Dia tuh ngelihat tanaman anggrek yang kemudian dia lihat bagian dalamnya loh kok seperti ada butiran-butiran, yang kemudian ketika dia lihat menggunakan mikroskop dia membuktikan bahwa butiran-butiran tersebut adalah nukleus, dan dia menyatakan bahwa nukleus adalah salah satu penyusun utama. Dari sekian banyak peneliti, ini adalah salah satu, yaitu Max Glutz. Untuk Max Glutz menyatakan bahwa sel adalah unit fungsional penyusun makhluk hidup. Mereka semua ini TOP BGT, dan kita semua harus berterima kasih karena hasil penelitian dari mereka sekarang kita bisa belajar mengenai sel, betapa pentingnya sel dan bagaimana sel itu bisa menjadi fungsional untuk tubuh kita. Sekarang kita masuk pada bagian materi, yaitu 3 bagian utama sel. Jadi kalau kalian perhatikan di depan ini ada wadah ya. Jadi kita ibaratkan wadah ini adalah bagian pertama, yaitu membran sel. Ini adalah membran selnya. Kemudian bagian tengah ini adalah nukleus atau inti sel. Sedangkan kalau kalian perhatikan di bagian dalam ini ada air, dan ini yang kita sebut dengan sitoplasma. Jadi kalau misalnya kita urutkan 3 bagian utama sel, ada membran sel berfungsi untuk melindungi bagian dalam, jalur masuk antara bagian luar dan bagian dalam. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini sebagai pengendali utama sel, dan ada cairan yang berupa sitoplasma yang mana nanti bagian kehidupan atau organela-organela berada di dalam sitoplasmanya. Nah, ini adalah nukleus. Jadi kalau kita mau lihat ada apa sih di dalam nukleus? Di dalam nukleus itu selain ada nukleoplasma, cairan pengisi inti sel, di dalamnya juga terdapat benang-benang kromatin yang berisi DNA dan RNA. Jadi ada RNA nanti yang akan disintesis oleh organela, yaitu ribosom. Kemudian ada DNA yang menjadi genetik atau pewarisan sifat. Di depan kalian ini adalah gambaran utama yang dimiliki oleh sel. Jadi sel itu memiliki penyusun utama berupa membran sel, kemudian nukleus pada bagian tengah. Di bagian dalam nukleus itu ada anak inti, kemudian pada bagian sini terdapat nukleoplasma. Berdasarkan fungsinya, nukleus ini berfungsi untuk pengendali utama sel dan mengatur materi genetik. Nah, antara bagian nukleus, kalau kalian perhatikan, ada saluran-saluran yang berupa jaring-jaring. Kalau dilihat dari fungsinya, maka ini nanti kan akan disintesis hasil proteinnya oleh siapa? Oleh ribosom. Ribosom itu nempel pada bagian ini, bagian-bagian kecil yang ada di dalam retikulum endoplasma. Ini adalah RE-nya. RE ada 2. Pada bagian luar yang mendekati nukleus, yaitu RE kasar. Kenapa RE kasar? Karena
tertutupi atau ditempeli oleh ribosom. Sedangkan pada bagian luarnya itu ada RE halus. Berdasarkan fungsinya, nukleus materi genetiknya, ribosom sintesis proteinnya, hasil sintesis proteinnya, kemudian nanti akan nampung di RE halus. Kalau udah nampung di RE kasar ya. Kalau udah nanti nampung di RE kasar, selanjutnya akan masuk ke badan Golgi. Jadi jangan sampai kalian terkecoh antara retikulum endoplasma dan badan Golgi itu memang hampir memiliki kemiripan. Perbedaannya adalah RE itu lebih dekat dengan nukleus. Tadi kan udah nampung nih, RE kasar udah menampung hasil sintesis dari ribosom. Kemudian nanti akan masuk ke badan Golgi. Jadi badan Golgi itu nanti yang akan memprosesnya, kemudian melakukan kerja untuk mensekresi atau bisa juga membentuk lisosom. Nah, ini ada mitokondria. Mitokondria cirinya adalah biasanya berbentuk lonjong memanjang dan memiliki lekukan-lekukan di bagian dalam yang kita sebut dengan krista. Fungsi mitokondria itu penting banget. Bahkan dikatakan mitokondria itu adalah master of gland. Kenapa? Karena dia bisa mengatur oksidasi seluler yang ada di dalam sel itu sendiri. Untuk di sini kita lihat ada dua. Ini adalah sentriol. Sentriol, ciri untuk setiap sel itu biasanya tersusun oleh dua sentriol berfungsi dalam pembelahan sel. Kemudian ada yang bagian bulat seperti ini adalah lisosom. Lisosom memiliki kemampuan untuk fagositosis, jadi dia mampu untuk mencerna makanan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sel. Sekarang kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Walaupun manusia, hewan, dan tumbuhan berada dalam satu makhluk hidup yang sama, tapi mereka memiliki struktur penyusun sel yang berbeda. Untuk hewan dan manusia memiliki struktur sel yang sama, sedangkan tumbuhan nanti memiliki struktur sel yang berbeda. Coba kalian perhatikan struktur dinding pada batang tanaman. Kalau kita menyentuhnya dan menekannya itu sangat keras. Kenapa sangat keras? Yang kalian harus tahu bahwa dia disusun oleh yang namanya dinding sel. Tidak ada pada hewan dan manusia. Sedangkan coba kalian perhatikan, ini adalah juga sama-sama kulit penutup. Tapi gampang sekali kita untuk menariknya sehingga nampak lentur. Kenapa? Karena tidak memiliki dinding sel, hanya disusun oleh membran sel. Hal spesifik yang lain yang dimiliki oleh tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau. Daun berwarna hijau karena pada tumbuhan terdapat plastida. Di dalam plastida itu terdapat kloroflas yang nanti akan membentuk klorofil atau zat hijau daun yang akan digunakan dalam fotosintesis. Dan hewan dan manusia tidak bisa melakukan itu. Kalau kalian melihat gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan, kalian akan melihat pada sel tumbuhan ada yang spesifik sekali karena dia memiliki bagian yang paling besar berwarna keputihan. Nah, itu yang disebut dengan vakuola. Vakuola oleh sel tumbuhan berukuran sangat besar, berfungsi dalam penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan pada hewan, vakuolanya sangat kecil. Rata-rata hanya dimiliki untuk jenis-jenis hewan tingkat rendah, yaitu vakuola kontraktil. Tapi ada satu organela yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Apa namanya? Yaitu sentriol atau sentrosom. Sentrosom berfungsi dalam pembelahan sel. Sehingga kalau kita perhatikan kucing ini ya, kita bisa melihat struktur mata, hidung, kemudian bagian bulu. Semua itu memiliki struktur yang beda-beda, nggak sama. Tapi kalau kita melihat tumbuhan, sedikit sekali organ yang terbentuk, hanya akar, batang, daun, dan beberapa jenis bunga dan buah. Ada cara mudah untuk mengingatnya, yaitu Diva senang main plastik. Dinding sel, kemudian vakuola, senang sentriol, plastik, yaitu plastida. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selalu gunakan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan kalian. Dan yang terpenting adalah selalu rajin untuk belajar.